Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat kemerdekaan, kesejahteraan dan kedamaian yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Hari ini saya mewakili Bapak Presiden yang sedianya menyampaikan sambutan, namun berhalangan karena harus memenuhi kegiatan kenegaraan yang lainnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, tanggal 18 Agustus adalah tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Satu rangkaian historis dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bertepatan dengan hari ini, hari bersejarah, bertepatan dengan hari bersejarah tersebut, tanggal 18 Agustus juga ditetapkan sebagai hari konstitusi sejak tahun 2008. Dalam berbagai kesempatan saya sering menyampaikan bahwa Indonesia didirikan di atas kesepakatan para pendiri bangsa yang memiliki keragaman latar. Kesepakatan tersebut terpantul dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bukan sekedar sebuah dokumen kenegaraan maupun dokumen, tetapi juga bukan sekedar sebuah dokumen kenegaraan maupun dokumen kearifan bangsa. Di dalam konstitusi juga telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Saya nyebut sebagai Al-Mitsaqul Watani. Konstitusi harus menjadi rujukan, sumber utama dalam menyusun undang-undang dan segala peraturan di bawahnya yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rujukan yang dimaksud adalah prinsip
nilai, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan hanya disebut sebagai pemenuhan syarat formal, namun tidak ada realisasinya. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan dalam menghidupkan jiwa konstitusi sebagai moralitas bangsa, yang antara lain adalah nilai-nilai kejujuran, kesungguhan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, setiap krisis yang pernah terjadi di dunia memberikan tantangan sekaligus pelajaran berharga bagi seluruh negara untuk memperbaiki kelemahan pada sistemnya, sehingga dapat menjadi bangsa yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Begitu pula setelah pandemi COVID-19, seluruh negara belajar, kemudian berupaya pulih dan bangkit lebih kuat agar tatanan kehidupan yang mapan dapat dicapai kembali. Prinsip, nilai, dan tujuan bernegara yang terkandung dalam konstitusi menjadi landasan yang kokoh dan perspektif bagi upaya pemulihan dan kebangkitan negara. Untuk itu kita mesti meneguhkan beberapa fundament penting bernegara, yaitu identitas sebagai bangsa yang kuat, menonjolkan gotong royong, persatuan dalam keberagaman, optimis dalam keadaan paling sulit, dan unggul dalam etos kerja. Selanjutnya, agar konstitusi dapat menjadi landasan yang kuat bagi kebangkitan ekonomi pasca pandemi, penting dirumuskan bagaimana konstitusi secara jelas akan memayungi dan memberi arah bagi perkembangan kegiatan ekonomi negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tersurat dan tersirat sebetulnya telah menjadi pandu ekonomi agar semangat kegiatan ekonomi bersama atau kolektif melalui koperasi melampaui perekonomian yang diinisiasi oleh orang per orang atau individu. Peran negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara juga sangat besar, yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan keadilan. Jika pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijalankan dengan lurus, maka pembangunan ekonomi tidak akan memunculkan paradok antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan diiringi oleh ketimpangan. Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa. Terakhir, agar konstitusi bisa menjadi landasan kebangkitan ekonomi pasca pandemi, maka regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban. Dengan kata lain, konstitusi menjadi pandu bagi kita untuk membangun sistem yang lebih kuat pasca pandemi yang dipenuhi dengan spirit kemuliaan dan kebaikan, cermat, menyerap aspirasi rakyat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta berbuat adil terhadap sesama anak bangsa. Kita harus bisa melepaskan
ego personal atau ananiyah fardiyah. Dan kita juga harus bisa melepaskan dari ego kelompok atau ananiyah ta'ifiyah, supaya kita bisa memenuhi panggilan tanah air, panggilan bangsa dan negara, mujiban linida'il watan. Kita bersyukur oleh Allah diberikan anugerah sumber daya alam yang besar dan banyak, bahkan banyak yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Oleh karena itu yang perlu kita perbanyak adalah, menurut istilah saya, perlu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang bisa menghubungkan antara kata dengan kata sehingga menjadi untaian kalimat yang indah. Yang saya maksud dengan hamzah wasal yaitu kelompok masyarakat yang mampu mengolah berbagai produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan yang kita miliki melalui upaya-upaya hilirisasi sehingga menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Kelompok inilah yang masih kurang, yang perlu kita terus tumbuhkan, yaitu kelompok yang bisa menyerap hasil-hasil produksi yang ada, pertanian, pertambangan, lautan maupun juga perkebunan, sehingga bisa menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui proses hilirisasi. Dengan demikian, maka kita akan bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, dan juga menghilangkan kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai penutup, saya atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat memperingati Hari Konstitusi tahun 2022 dan selamat ulang tahun ke-77 Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Semoga seluruh pimpinan dan anggota MPR RI selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki semangat juang yang tidak luntur dalam melaksanakan amanah konstitusi dan menjadi yang terdepan dalam mengawal keutuhan NKRI bersama dengan DPR RI, DPD RI, dan lembaga tinggi negara lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.